Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer. Pemerintah telah melakukan larangan mudik lebaran tahun 2021 ini. Larangan tersebut diberlakukan mulai hari ini, Kamis 6 Mei hingga 17 Mei mendatang di seluruh Indonesia dan tak terkecuali di Pontianak, Kalimantan Barat. Menjawab berbagai pertanyaan masyarakat seputar mudik lebaran tahun ini, pimpinan redaksi Tribun Pontianak Safrudin melakukan wawancara eksklusif bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Leo Joko Triwibowo. Seperti apa kebijakan yang diberlakukan? Simak petikan wawancaranya. Tribuners, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang bersama Tribun Pontianak. Kali ini saya berada di ruang Kapolresta Pontianak untuk berbincang-bincang lebih jauh dengan Bapak Kapolres seputar arus mudik 2021. Baik Tribuners, saya sapa dulu tamu kita hari ini, Bapak Kapolresta Pontianak, Bapak Kombes Leo Joko Triwibowo. Selamat sore. Selamat sore Pak Leo dan para Tribuners. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar saat ini baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak. Ini detik-detik pelarangan arus mudik sesuai keputusan pemerintah. Itu kalau nggak salah mulai tanggal 6 akan diberlakukan. Nah, mungkin Tribuners ingin tahu lebih jauh apa kebijakan yang akan diambil Polresta Pontianak, terutama dalam mengatasi arus mudik, karena kota Pontianak kita tahu adalah ibu kota provinsi dan akan jadi perlintasan dari banyak daerah. Pengetatan arus mudiknya nanti akan seperti apa, Pak Kapolres? Silakan, Pak. Baik, Mas Rudi, kita sampaikan bahwa sesuai dengan instruksi dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi menginstruksikan tidak dilarang mudik untuk tahun ini, ya. Lebaran 1442 Hijriah. Oleh karena itu, kita wajib semua melaksanakan aturan tersebut. Ya. Tindak lanjut dari Polresta Pontianak, pastinya kami akan melaksanakan pelarangan mudik, penyekatan di daerah-daerah batas kota. Gunanya untuk apa? Untuk menyeleksi kepada seluruh pengguna jalan. Apabila nanti akan keluar dari Pontianak, akan kita selektif karena memang ada aturan. Jadi memang ada surat yang bisa dipergunakan untuk keluar, yaitu SIKM, surat izin keluar masuk, yang sudah kita koordinasikan dengan pemerintah kota, yang akan dikeluarkan oleh kepala lurah ataupun kepala desa. Itu artinya nanti yang keluar masuk itu nanti akan tetap diperiksa oleh tim. Ini hanya Polresta atau gabungan nanti, Pak? Tim kami akan gabungan dari Satgas Covid, kemudian ini terdiri dari TNI, Polri, kemudian dari pemerintah kota ada Satpol PP, dan BNPB juga nanti akan kita libatkan. Nah, untuk titik-titik sendiri nanti, ini kan nanti adalah batas kota. Kita tahu bahwa antara Pontianak Kuburaya itu sangat dekat. Lalu ada misalnya Mempawah misalnya. Ini titik-titik untuk pemeriksaan itu di mana aja, Pak? Titik yang kita prioritaskan ke arah luar kota. Kalau luar kota, kemarin kami bincang-bincang dengan Pak Wali Kota, kalau memang Kuburaya ini sebenarnya jadi satu dengan kita ini. Kuburaya ini sama kalau orang Kuburaya pasti orang kota Pontianak juga. Makanya kita fokuskan nanti di wilayah ke arah Mempawah. Jadi nanti akan ada di Batu Layang sama kita dirikan pos juga rencananya di Ambawang. Ambawang. Daerah Ambawang sana. Jadi dua titik itu untuk mengantisipasi yang masuk ke kota Pontianak. Dua titik yang Nanti teknisnya nanti seperti apa itu, Pak? Teknis setiap kendaraan akan kita periksa. Setiap kendaraan akan kita periksa. Kalau memang itu dari lokal saja kita berikan kelonggaran. Tetapi kalau memang itu kita lihat dari tanda penduduknya, kartu tanda penduduknya, kalau memang dari luar wilayah kita akan. Kemarin kita sampaikan kepada Pak Wali Kota bahwasanya kalau memang nanti
ada warga yang mau keluar kota, kita akan laksanakan swab antigen, ya, swab rapid antigen. Apabila nanti hasilnya negatif, kita akan kembali lagi. Tetapi kalau hasilnya positif, berarti dengan terpaksa kita akan laksanakan isolasi. Oh, itu langsung berarti swab di tempat maksudnya, swab itu, tempat. Pak? Oke, ini sudah berarti Pak Wali Kota juga sudah tahu. Sudah, kita akan bersinergi. Nah, ini tentu untuk melaksanakan ini kan jumlah personil juga dibutuhkan, ya. Masih di sisi lain Polres juga masih mengamankan juga titik-titik lain. Ya. Itu ada jumlah personil yang akan diturunkan, Pak Kapolres? Jumlah personil dari Polresta Pontianak Kota kami 910. Jumlah personil keseluruhan 910. Pada saat kegiatan nanti pelaksanaan penyekatan kita akan terjunkan 80 orang secara bergantian pastinya, karena memang kita akan atur jadwalnya jangan sampai habis di jam itu kemudian kita lolos begitu. Ini nanti berarti 24 jam atau? Ya, rencana kami akan 24 jam pastinya. Karena melihat kemampuan kami, karena memang ini harus kita terapkan bersama. Yang jelas pemerintah pasti ada maksudnya untuk melaksanakan pengaturan ini. Pak. Ada backup personil dari Polda? Tidak ada? Atau seperti apa? Backup personil dari Polda ada. Dari Polda juga menurunkan tenaga untuk pelaksanaan operasi ketupat ini. Baik. Kita tahu bahwa ini kan penegakan protokol kesehatan, bukan hanya untuk yang mudik. Tentu di Kota Pontianak juga memerlukan hal ini. Nah, terutama pasar-pasar. Nah, ini bagaimana nih keterlibatan Polresta, Pak? Ya, Polresta turut terjun langsung dalam rangka persiapan. Kemarin kami juga melaksanakan peninjauan dengan Pak Wali Kota dan Dandim, bahwasanya pengecekan. Yang kita lihat memang pasar tengah, dan nanti akan ada pasar yang di wilayah Kota Baru, ya. Pasar apa itu? Pasar Kemuning. Itu juga itu jumlahnya banyak. Nanti kita akan perbanyak lagi penerapan protokol kesehatan. Dengan Kasat Pol PP sudah janjian. Mulai hari ini kita yang pengunjung atau pembeli yang tidak menggunakan masker kita pulangkan. Tidak boleh masuk pasar. Tidak boleh masuk pasar. Karena memang betul mulai minggu-minggu ini sudah mulai padat pasar, ya. Minggu-minggu ini pasar mulai padat, jadi kita antisipasi jangan sampai viral seperti yang di Tanah Abang kemarin, ya. Supaya tidak terjadi di wilayah kita Pontianak. Makanya masyarakat kami harapkan juga ikut kerjasamanya. Baik Bapak. Tadi mungkin saya kembali lagi ke 2 titik penting yang akan jadi jalur penyekatan nanti, Ambawang dengan Batu Layang. Berarti di sana nanti kan ada pos, ada pos. Nanti kalau misalnya ada temuan tadi ada swab antigen, lalu kemudian misalnya kalau tidak ada surat-surat sama sekali, itu langsung disuruh balik ke belakang atau ada langkah lain? Kita kembalikan, tidak boleh melintas. Tidak boleh melintas. Kita kembalikan ke kota lagi. Ke kota asal. Ke kota kita. Ke kota. Kalau yang dari luar? Dari luar, ini kita swab antigen juga. Kemampuan, ya, kita komunikasikan kemampuan alat peralatan kita dengan pemerintah kota. Kalau yang dari luar, ya kami pun berharap kepada masing-masing kepala daerah, Polres ataupun kabupaten lain, supaya tetap sama-sama bekerja sama. Kalau hanya di Pontianak juga, nanti kita kewalahan yang menampung yang dari luar. Makanya dari kabupaten-kabupaten lain, dari Mempawah, Sintang, Sanggau, Sambas. Ini juga menerapkan aturan ini, jadi kami yang di Pontianak tidak kewalahan kalau memang menerima. Artinya ini sinerginya berjalan. Tetapi komunikasi mungkin kalau polisi, mungkin dengan Kapolres di sana, mungkin bagaimana Pak? Udah komunikasi? Kita sudah ada instruksi dari Kapolda untuk betul-betul melaksanakan aturan ini. Jadi masing-masing kita diharapkan dihimbau untuk melaksanakan Lebaran di wilayah masing-masing. Mungkin ini sebelum kita akhiri bincang-bincang singkat kita kali ini, mungkin Pak Kapolres ada yang mau disampaikan untuk masyarakat kita, masyarakat Kota Pontianak, bagaimana sebaiknya menyikapi larangan mudik yang seperti instruksi pemerintah. Silakan Pak Kapolres.
Baik, kepada masyarakat Pontianak Kota, saya atas nama Polresta Pontianak dan mewakili dari pemerintah pastinya menghimbau dalam rangka Lebaran 1442 Hijriah ini kita sama-sama bersinergi sesuai dengan aturan pemerintah bahwasanya kita dihimbau untuk melaksanakan Lebaran di rumah. Dengan kata lain, kita mendapatkan larangan untuk mudik. Pemerintah pasti ada maksud dan tujuan kenapa kita dilarang untuk mudik, karena memang pemerintah sayang kepada kita semua. Jangan sampai pandemi COVID yang sedang terjadi ini bisa berkembang di saat kita melaksanakan silaturahmi pada saat Lebaran. Silakan dimanfaatkan media sosial, ke akses internet yang ada di kita untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Ini akan lebih baik. Dan mungkin sebelumnya pada saat persiapan Lebaran, ya, ada belanja di pasar ataupun sholat Id. Nanti pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri, betul-betul melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita bisa tidak terjangkit ataupun kita bisa terbebas dari COVID-19 yang ada di tempat kita ini. Oke, baik Tribuners. Itulah bincang-bincang sore hari ini dengan Bapak Kapolresta Pontianak. Tentu saja niat dari pemerintah ini adalah untuk melindungi seluruh masyarakat. Jadi ada baiknya kita tetap saja di rumah, tidak perlu mudik. Ya. Kalaupun ada keperluan-keperluan mendesak, silakan melengkapi aturan-aturan yang ada. Baik Tribuners, sampai di sini jumpa bersama Tribun Pontianak. Sampai ketemu dalam bincang-bincang berikutnya. Salam Tribuners. Demikian wawancara eksklusif pimpinan redaksi Tribun Pontianak Safarudin bersama Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo. Tribuners, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan diri dan jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rizky Fadriani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Tribun Populer berikutnya. Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Populer. Kami akan memberikan informasi terkini dan terpopuler untuk Anda semua. Bersama saya Rizky Fadriani. Dan saya Rio Maniahi, Mata Lokal Menjangkau Indonesia.